ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah insyaAllah. Setelah kita membahas fadilah surat Saffat, malam ini kita akan lanjutkan dengan fadilah surat Sad. Dan sekali lagi kita hanya membahas berdasarkan keterangan-keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang bisa dijadikan hujjah. Jadi kita mencoba menghindar dari dalil-dalil yang palsu atau terlalu dhaif atau dhaif jiddan. Walaupun kita sedang bicara masalah fadilah, khawatir kalau menyampaikan dengan dalil yang terlalu lemah, khawatir diamalkan, maka saya menghindarinya. Dan surat Sad itu adalah surat yang ke-38 dalam Al-Quran setelah surat Saffat, tapi turunnya setelah surat Al-Qamar. Dan surat ini terdiri dari 88 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Dan diawali dengan huruf Sad. Tentunya tidak ada yang tahu dengan pasti apa maksud Allah mengatakan Sad. Ada beberapa tafsir yang menukil pendapat-pendapat tentang beberapa ulama Sad itu bermakna ini, Sad adalah ini, tapi itu semua tidak berdasarkan keterangan yang sahih. Karena huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran yang dipastikan mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah memakai huruf-huruf yang kita tidak tahu maknanya? Ahli tafsir sepakat itu semua untuk memancing perhatian ke ayat berikutnya. Jadi ketika Allah menyebutkan alif lam mim, membuat orang Arab terpaku, apa maksudnya alif lam mim, sehingga membuat rasa penasaran dan memperhatikan ayat yang diinginkan oleh Allah sebenarnya. Itu yang disepakati oleh ahli tafsir. Jadi memancing perhatian. Dan ini adalah salah satu metode untuk mendakwahkan. Makanya kadang-kadang orang, ketika kita memulai dengan sesuatu yang aneh, itu menjadi perhatian. Makanya orang-orang aneh itu banyak diperhatikan orang. Dakwahnya dimulai dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, tapi kemudian setelah terpancing, perhatian terpancing, baru dia mulai dengan dakwah. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Sad ini bicara tentang tauhid, bicara tentang pengingkaran orang-orang musyrik Quraisy terhadap agama Islam. Ya. Kemudian sedikit menceritakan kisah beberapa nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Ya. Kemudian berbicara tentang surga dan neraka dan hal-hal yang sifatnya gaib. Ada hal yang menarik. Sebelum kita lanjut ke keutamaan, ada hal yang menarik dari surat Sad, yaitu ketika kita melihat asbabun nuzulnya, proses turunnya, ternyata surat Sad ini turun ketika Abu Talib, yaitu paman Nabi, dalam detik-detik menjelang kematiannya.
Ini berdasarkan hadis yang disahihkan oleh para ahlul hadis, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmizi, ya, Ibnu Jarir juga dalam tafsirnya, Al-Hakim dalam Mustadrak Baihaqi dan seterusnya mengatakan hadis ini hadis sahih. Ada yang mengatakan hasan. Jadi diceritakan oleh Ani bin Abbas qal, Ibnu Abbas menceritakan, maridha Abu Talib, ketika Abu Talib sudah sakit, faja'athu Quraisyun, maka berdatanganlah orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy yang dimaksud adalah kafir Quraisy. Waja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi pun ikut datang. Jadi orang-orang musyrik datang ke rumah Abu Talib, ternyata keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut datang mengunjungi pamannya Abu Talib. Wa 'inda Abi Talib majlis rajulin. Nah, ketika Nabi datang, ternyata masih ada tempat kosong di samping Abu Talib. Jadi mereka mengelilingi Abu Talib, masih ada tempat kosong. Ketika melihat Nabi datang, faqama Abu Jahlin kayyamna'uhu. Begitu Nabi datang di depan pintu, segera Abu Jahal bangun untuk menghalangi Nabi masuk. Padahal masih ada satu tempat kosong yang Nabi rencana mau duduk di samping Abu Talib. Tapi Abu Jahal segera bangun untuk mencegah Nabi duduk di samping pamannya Abu Talib. Nah, ini akai kueh ini adalah milik Abu Jahal. Maka ketika kita menggeser-geser tempat duduk supaya orang lain tidak bisa duduk, itu turunan Abu Jahal. Karena dalam dunia, dalam Islam diajarkan apa? Tafassahu, berlapang-lapanglah. Ya. Artinya kalau ada orang mau datang, berlapanglah sedikit, berilah tempat duduknya. Itu ajaran adab dalam agama. Abu Jahal takut sekali Nabi duduk di samping Abu Talib, mungkin karena kebenciannya dan takut Abu Talib masuk Islam, maka dia segera mencegah, dia bangun menghalang-halangi Nabi. Dan akhirnya Nabi duduk di mana? Di dekat pintu. Tidak bisa mencapai Abu Talib. Wa syakauhu ila Abi Talib. Tapi ada orang yang membisikkan ke Abu Talib yang sedang sakit bahawa keponakannya datang, Muhammad datang menjengukmu. Faqala, Abu Talib lalu berkata, ya bena akhi, wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, artinya keponakanku, ma turidu min qaumika, apa yang engkau inginkan dari kaummu? Maksudnya dari kaum Quraisy ini, apa yang engkau inginkan? Qala, Rasulullah berkata dari depan pintu, dari tempat duduknya, Rasulullah berkata dengan lantang, inni uridu minhum kalimatan wahidah. Aku hanya menginginkan dari mereka semua, artinya dari orang-orang kafir Quraisy ini, yang kuinginkan cuma satu kalimat. Tadinu lahum bihal arab wa tuaddi ilaihimul ajam al-jizyah. Yang kalimat itu bisa membuat orang-orang Arab beragama dan bisa membuat orang-orang selain Arab membayar jizyah. Apa maksudnya? Dengan kalimah ini, maka selamatlah orang-orang Arab dan bisa menundukkan orang-orang yang kafir, tapi dengan cara merendahkan mereka dengan bayar pajak. Jadi maksudnya Islam akan berada di derajat yang mulia dan tinggi. Qala kalimatan wahidah. Qala kalimatan wahidah. Nabi terus mengulang hanya satu kalimat. Hanya satu kalimat ku inginkan dari orang-orang ini. Qala. Lalu Rasulullah menyambung, ya ammu. Rasulullah memanggil pamannya, wahai ammu, wahai paman. Ini adalah adab Rasulullah. Jadi kita pun kalau tidak kenal dengan seseorang yang belum kita kenal, asal umurnya lebih tua daripada kita, itu panggillah dengan panggilan terhormat. Jangan panggil namanya. Jadi panggil abang,
Kepada penjual bakso juga disuruh panggil abang. Ya, abang bakso jadinya, kan begitu. Dengan orang-orang ketemu, tetap panggilannya panggilan yang baik. Orang Arab sering memanggil sesamanya ya ammu kalau melihat orang lebih tua. Dan kebetulan memang Abu Talib adalah pamannya Nabi. Lalu Rasulullah berkata, wahai paman, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai paman, la ilaha illallah. Nabi mesuruh mengucap kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib belum menyahut apa-apa, maka segera orang-orang yang mengelilingi Abu Talib dari kafir Quraisy berkata, faqalu ilahan wahida ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhdilaq. Mereka mengatakan, apa-apaan ini? Engkau suruh untuk menyebut Tuhan yang satu. Kami tidak pernah dengar. Kami tidak pernah dengar orang suruh sebut Tuhan satu. Dan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Rupanya mereka tidak memberikan kesempatan Abu Talib berfikir. Langsung ditutupi dengan kalimat-kalimat, ini bukan agama kita, ini bukan agama nenek moyang kita. Jadi mereka mencoba untuk membuat Abu Talib jangan sampai mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Qala fanazala fihim Quran. Di saat itulah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang turun? Surat Sad. Wal Qur'ani Sad wal Qur'ani zizzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Allah mulai menceritakan, terutama dari ayat 1 sampai ayat 7, Allah mulai menceritakan bagaimana orang-orang kafir ketika diajak oleh Nabi, mereka segera menolak tawaran itu. Allah memulai dengan kalimat Sad. Lalu Allah katakan, wal Qur'ani zizzikr, demi Al-Quran, yang di dalamnya ada zikir, peringatan-peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Tapi orang-orang kafir, mereka selalu merasa lebih mulia. Dan padahal mereka dalam keadaan kacau balau. Dan seterusnya Allah katakan tentang gaya orang-orang kafir di saat itu. Yaitu yang dimaksud adalah penolakan mereka terhadap ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Kemudian dikatakan oleh para ulama bahawa hadis ini derajatnya hasan sahih. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan sahih. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Sad ini turun untuk menceritakan keadaan orang kafir yang menolak ajakan Nabi. Dan sayangnya mereka berhasil merayu Abu Talib. Dan Abu Talib tidak mahu mengucapkan kalimah itu. Sampai Nabi akhirnya menangis. Nabi menangis mengingat nasib pamannya. Dalam satu riwayat, Nabi memohon ampun kepada Allah atas nama pamannya. Dia memohon ampun atas nama pamannya, tapi Allah menjawab, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Allah menjawab jawaban permintaan Nabi dengan jawaban yang sangat lembut. Allah tidak memarahi Nabi, tapi Allah ingin mengatakan, Muhammad, hidayah bukan di tanganmu, tapi hidayah di tanganku. Maka jemaah melakukan Allah, Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Dalam satu riwayat hadis diceritakan ketika Nabi ditanya tentang keadaan Abu Talib di neraka nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyebutkan dia akan mendapatkan seringan-ringannya azab. Jadi Allah mengabulkan permintaan Nabi supaya jangan disiksa sehebat-hebatnya azab, tapi diringankan. Lalu Nabi mengatakan, dan seringan-ringannya azab di hari kiamat, yaitu seseorang disuruh pakai sandal yang terbuat dari api neraka, dan ketika sandal itu dipakai, mendidihlah otaknya. Itu seringan-ringannya azab. Dan bagi orang yang tahu, bagi orang yang merasakan itu, kata Rasulullah, dia akan mengira itulah sedahsyat-dahsyatnya azab. Padahal itu seringan-ringannya azab.
Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, yang membuat kita bisa memakai sandal itu bisa jadi karena salah satu dosa besar kita yang kita tidak taubat. Maka berhati-hatilah membiarkan dosa besar tanpa taubat. Mungkin kita ahli jamaah, mungkin kita ahli puasa Senin Kamis, mungkin kita sudah berhaji, umrah sudah berkali-kali, sedekah luar biasa. Mungkin masjid demi masjid tidak lepas daripada harta kita. Tapi ada satu dosa besar yang mungkin kita tidak bisa tinggalkan. Di saat kita mati membawa dosa itu, maka bisa jadi Allah vonis hanya karena satu dosa kita mendapatkan seringan-ringannya azab. Dibayangkan hanya disuruh pakai sandal yang panas kaki. Seharusnya yang panas kaki. Tapi ternyata yang mendidih otak. Yang mendidih otak. Hari ini kita pinjak bara, kita pinjak arang, bekasan. Mulut berteriak, tapi tetap yang sakit kaki, tidak sampai ke otak. Walaupun mulut ikut mendukung sakit kaki, yang mempep-pep mulut, kan? Tapi yang sakit tetap terasa kaki. Itu api dunia, membuat semua badan bergetar. Walaupun sana sakitnya, tapi neraka, Masya Allah, terlalu jauh kaki dan kepala, tapi kepala mendidih. Maka jemaah melakukan Allah, ini bahayanya membiarkan diri dalam dosa besar. Sederhana saja. Kita semua sudah melakukan amal, tapi hutang tidak bayar. Kita pernah berhutang ke orang yang hari ini kita lupakan. Lalu kita mengaku kepada orang kita sudah taubat. Padahal Rasulullah mengatakan, matlul ghani dhulmun. Menunda-nunda bayar hutang adalah zalim. Satu saja perbuatan itu sudah cukup bagi Allah untuk menyiksa kita di hari kiamat. Seandainya tidak dimaafkan oleh orang yang kita sakiti hartanya. Maka jemaah melakukan Allah, sebelum meninggal, lepaskan diri daripada dosa. Beli, kasih. Bucok kredit, kasih. Ujungnya kok ke situ juga Ustaz. Itulah sekarang yang terjadi. Saya akan ingatkan, kalau saya hidup 1000 tahun, saya akan ingatkan 1000 tahun. Baik. Itu tentang surat Asbabun Nuzul surat Sad.